Nah, halo para wifi. Hari ini kita mau ngobrol santai. Lanjutin nggak tahu episode keberapa ini nggak ya. tahu ya. Nah ini kan berhubung kita mau bahas masalah hari ini, kita mau ngomong masalah liburan. Nah, barusan kita bahas tentang mertua apa dan lain-lain. Nah sekarang kita mau coba bahas tuh kalau liburan sama keluarga besar gimana ya gitu ya. sama keluarga besar atau sama keluarga kecil nih? Serah, kamu mau keluarga besar? Dua-duanya boleh ya. Kamu sharing dulu deh. Oh, sebelumnya pertanyaan penting nih. Kalau buat para wifi, kira-kira itu liburan itu penting nggak sih? Maksudnya Saya jawab, penting. Gak usah ditanya itu. healing gitu ya. Iya. Ya ampun Meli. Soalnya kan kita ngomong kan ada apa masing-masing kan punya, kadang-kadang tuh namanya orang kan punya apa namanya? Punya goal gitu ya, gitu kan, pengen nabung maksudnya berapa kan. gitu. Tapi itu sebetulnya jalan-jalan tuh juga penting sih. Maksudnya kita di rumah tangga tuh nggak melulu dalam rumah kerja. Iya. Tapi ada ritmenya, ada waktunya liburan kita rasakan. Nah konteks liburan sendiri ini kan sebenarnya banyak nih para wifi. Nggak mesti harus liburan yang mewah-mewah banget ataupun yang mahal-mahal ataupun yang jauh-jauh ya gimana. Jadi kan kalau menurut aku sendiri liburan itu penting adalah menciptakan momen Kebersamaannya. Betul, create momen. Nah karena kenapa namanya hidup kita nggak ada yang tahu ya sampai kapan gitu kan. Kita juga kita dipanggil betul, sama yang di atas, kita punya gitu. dikasihin rezeki kapan itu juga nggak tahu gitu kan. Nah, jadi ya liburan tuh penting menciptakan momen bersama. betul. Jadi ada kenangan. Misalnya anak-anak kalian juga masih kecil gitu ya, nggak apa-apa, kita foto aja. Betul. Ada foto. Itu penting, foto. Itu kamu ngerasain banget gitu kan. Jadi para suami tidak ada kata tidak foto. Bener. Nggak, Tolong catat nggak ya mau suami foto. ya. Saya jelek gitu. Nah, itu soalnya kemarin tuh aku pengalaman banget kepada hari Juli. Gimana? Karena aku pernah ngajak anak-anak kan pergi ke Singapura tuh waktu mereka masih kecil kan, umur 1,5 sama 3,5 waktu itu. Ribet banget nggak sih? Lumayan Ya. lumayan ribet banget. Bawa stroller ya. Bawa. Nanti kita akan bahas di episode berikutnya ya para wifi untuk yang perlengkapan Holiday. tadi ya, untuk holiday ya. Bisa. Tapi tadi kita membahas masalah liburannya dulu gitu kan. Nah itu waktu itu gitu, waktu itu kan masih kecil, kami kan udah pergi kemana-mana semua padahal tuh. Tapi begitu mereka udah besar kayak sekarang umur 8 tahun, 6 tahun lupa gitu, ya? lupa dia. Ma kita pernah nggak sih kesini gini? Pernah. Waktu kamu dulu kecil. Aku nggak ingat sama sekali ya. Nah namanya kan memori anak-anak kan emang ada batasnya kan. Dia kan baru mulai itu dari 5 tahun ke 5 atas tahun. sebenarnya. Kalau 3 tahun juga aku nggak Betul. ingat kok. Tapi kalau kita bilang kadang kalau kita mau nunggu sampai 5 tahun teman-teman nih kita benar-benar nggak tahu. Contoh kayak aku punya pengalaman misalnya. temanku kemarin kan. Papanya meninggal. Karena kena corona tiba-tiba kemarin tuh kena corona meninggal. Nah akhirnya anaknya kecil ini nggak punya memori yang gimana sama papahnya waktu jalan-jalan gitu kan, apa nggak ada gitu. Jadi aku bilang itu kita perlu create momen. Nah cuman caranya membuktikannya gimana? Untungnya aku ada foto. Jadi aku tunjukin, ini loh kamu di Singapura, ini loh kamu tuh di sini, ini di sini, ini. Oh iya, aku pernah ya ternyata kesana ya Maya, pernah gitu kan. Nah jadi buat para suami, tolong dukunglah kalau anda tidak ingin difoto, jadilah tukang foto. Jadilah fotografernya kita, kalau nggak apa-apa. Gitu. Dan anak-anak dulu waktu pertama nggak suka difoto pertamanya, kayak ngerasa kan anakku dulu juga dulu sempat iya. Cranky. Apalagi kita kan kalau cowok ya, kalau cewek kan masih mending ya doyan foto ya. Anakku tuh dua-dua cowok link, sama kan kayak anakku juga kan. Nah itu diajak foto tuh setengah mati susahnya loh para wifi. Tapi setelah dia tahu fungsinya foto gitu kan untuk mengabadikan momen dan dia jadi tahu dia pernah kemana kalau dia lupa. Nah akhirnya dia mau foto walaupun kadang cemberut gitu kan. Nah untungnya suamiku tuh juga mendukung gitu kan. Duh foto sebentar lah, nggak apa lah, temenin mama lah ini. Ayo foto sama mama gitu ya gitu. Nah berarti kita ngomong masalah liburan. Nah kalau liburan keluarga kecil lebih gampang ya kayaknya ya ngaturnya apanya semuanya. Kita juga bisa ngatur sendiri itinerary holiday-nya kita seperti saya lebih apa gini ya. sih, kalau dulu tuh waktu liburan keluarga, jadi biasanya tuh kalau sama keluarga besar tuh kan ada omongan-omongan lain. Nah kalau di sini ini kita pergi berempat, misalnya, aduh sorry yang tisu basah ketinggalan, jadi beli aja. Apa? Bener. Aduh mau beli apa gitu, pampersnya kurang satu gitu, ya udah beli aja gitu, nyantai gitu loh. Kalau enggak,
ternyata si Shirley itu nggak prepare ya, Oh iya, kok kurang ya, kan gitu kan pasti ada omongan kayak gitu. Entah Kalau aku sih maunya enggak ya. Jadi saling Syukurlah berbagi. kalian Saling berbagi ya gitu. kalau ya. mertua yang tidak cerewet atau ada saudara yang komplain, ya bersyukurlah kalian gitu. Jadi ya saling sharing. Biasanya, nah ini juga salah satu tips buat para wifi ya. Jadi kalau kita kebiasaan udah kayak nggak perhitungan, nah ini kan emang kadang-kadang tuh emang kita bilang itu salah satu sifat kepribadian juga gitu, tapi juga ngefek akhirnya. Kalau kita sering nggak perhitungan sama ipar, sama mertua, atau sama keluarga besar lainnya gitu kan, ketika kita butuh bantuan ya Mereka kita juga gitu nggak akan perhitungan juga gitu kan. Jadi kalau kadang-kadang kayak aku dulu ya emang aku bawa tisu basah lebih, bawa apa lebih gitu. Jadi kalau emang bawa makan juga kadang-kadang lebih, kan kita kalau pergi itu kadang kita butuh yang namanya cemilan-cemilan di jalan gitu kan, makanan-makanan apa gitu kan buat anak-anak kan, ya paling nggak abon kayak siomay kayak apa kayak roti kayak itu kita ya bagi-bagi aja gitu. Jadi nanti kalau pas kitanya butuh, ini sedikit tips ya teman-teman, kita juga bisa dikasih juga gitu. Ya, pokoknya lebih enak sih kalau misalkan kita mau buy apa ini, buy car apa buy train gitu. Oke. Cuman memang kalau kita sama keluarga besar itu kita harus tahu dulu itinerary lengkapnya mereka seperti apa. Dan nanti sepakat dulu lah mau kemana. Karena gini, kalau kita pergi sama keluarga besar itu menyatukan beberapa macam kebudayaan nih. Jadi si A nih orangnya gimana, lelet apa enggak, si B nih orangnya gimana, on time apa enggak gitu kan. Si C ini ternyata orangnya ribetisasi gitu kan, banyak perlengkapan perintilan-perintilannya gitu. Betul. Contoh ya kayak iparku yang nomor 3, dia kalau pergi tuh dia sampai bawa handuk sendiri, gayung sendiri apa. Ini. Jadi dia perlengkapan dia tuh luar biasa banyak. Dan dia juga untuk mandinya paling lama. Dan dia sering mandi. Dia orangnya suka sering mandi, suka bersih gitu kan. Jadi satu hari bisa mandi sampai 3 kali, kadang-kadang 4 kali gitu. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu kepribadian masing-masing saudara-saudara ipar apa mertua itu seperti apa semua. Contoh kalau kayak mamaku sama papaku ataupun mertuaku tuh tipikalnya memang bangun pagi kan, orang tua biasa ya bangun pagi gitu kan. Ya. Nah, jadi kita sendiri harus tahu nih kalau misalnya besok itu harus jadwalnya jam berapa gitu kan. Nah, kita tuh harus jam berapa kita bangun anak-anak segala macam. Mana kan kalau kita ada anak, terutama kalau masih kecil-kecil itu kan lebih susah ya banguninnya, kita masih prepare dia, masih rayu-rayu gitu kan. Nanti malah jadi buntut-buntutnya malah emosi ya kan. Kalau sudah emosi di pagi hari itu biasa rentetan itinerary 1 hari itu sudah bad itu. Betul. Dan kalau misalnya teman-teman tahu anak kita tuh agak picky ataupun tempat sana tuh kan susah makannya segala macam, bawalah makanan yang kayak abon atau apa penyelamat kayak gitulah ya, yang kalian tahu. Atau memang kalau misalnya kayak tadi dia sukanya kerupuk misalnya, kan ada tuh kayak makanan-makanan bayi yang apa sih namanya cracker ya, kan. Nah, itu bisa buat dia cemilannya dia makan gitu ya. Buat memboosting dia supaya bisa mau makan apapun gitu kan. Nah, jadi itu harus kalian persiapin. Even kadang-kadang kalau terpaksa pun kita harus kayak beli di McD atau apa. Ya belilah mampirlah dulu. Nanti misalkan ngomong dulu. Aku mampir bentar ya. Kita mungkin harus tahu juga ya. Maksudnya gini, kita kalau pergi sama keluarga tuh kita nggak bisa egois. Kita harus tahu rutenya gimana, cari yang searah. Ya, jadi harus menyesuaikan lah teman-teman. Nggak bisa kita maunya gue gitu kan. Kecuali kalau itu emang kalian pergi berempat berkeluarga kecil kalian doang gitu. Tapi kalau sama keluarga besar harus tahu, dan termasuk kalau yang ngurus itinerary bukan kita, ya kita harus menghargai yang sudah bikin itinerary gitu kan. Kalau aku sih tipe orang yang tipenya tuh ngikut aja sih. Jadi kapan hari kan pernah nih berempat saudaranya suami mana yang kedua nih. Jadi 1, 2, 3 yang ngatur nih yang ketiga nih. Ya sudah kita ngikutin aja. Kalau aku ya mau kemana hari ini, ke sini oke, ke sana oke. Tapi kadang kan ada yang aku mau sini dulu, mampir sini dulu, lihat-lihat dulu, selesaiin puas-puas udah setengah jam sampai kita nungguin di luar tuh bus. Nah, itu kalau misalkan emang teman-teman ada mau request kemana, saranku itu diomongkan sebelum berangkat. Jadi nanti juga dimasukkan ke itinerary. Jadi kayak misalkan kita nih kayak kemarin pernah kan kita kan pergi kemana ya dari itu ya, kayaknya ke Bali apa kemana gitu kan. Jadi kita nanya dulu Hamin 1 minggu atau Hamin 2 minggu itu kita tanya nanti sana tuh kemana-mana aja gitu kan. Nanti yang kita kepengen apa yang nggak ada di itinerary kita ngomong dulu, bisa nggak, memungkinkan nggak kalau aku tuh kepengen kesini, bisa nggak sih dimasukin di dalam jadwal, atau nanti misalkan nanti kita misah gitu loh kayak gitu. Jadi jangan keburu gontok-gontokan sih, kita bisa bicarakan baik-baik kayak gitu. Yang penting kita komunikasikan dengan baik aja sih ke mereka. Nah,
Termasuk kalau aku bilang itu masalah makan tuh juga ribet nggak sih? Kalau Makan ribet, ya benar. Makan ribet ya, kadang sekarang ada beda-beda ya. betul. Ada anak yang cuma mau makannya roti aja, ada yang anak maunya makan lengkap, ada yang anak yang harus makannya sehat. Ya gitu, kadang ada yang bawa rice cooker, ada kalau sama keluarga gitu. Kebetulan suami saya ini orangnya cukup strict ya, jadi harus A, harus B, harus C. Jadi aku juga termasuk seperti yang kamu ngomong, agak ribet, bawaannya cukup banyak. Ibu apa aja gitu. Karena kita males kapan-kapan nanti Karena ya. aku males ribet ya. Suami tuh kalau udah gini, aduh seharian tuh udah rasanya jelek lah, seharian tuh udah nggak mood gitu. Jadi ini sudah, kamu suruh bawa misalnya nih, tiba-tiba ngangkat kopernya berat, ya kan kamu suruh bawa semua ya, aku siapin semua kan gitu. Nah ya. ini juga pesen ya buat para suami ya. Namanya kalau liburan berdua, liburan bersama-sama ataupun liburan cuma sama keluarga kecil pun, ya tolonglah mohon kerjasamanya, jangan cuma dilimpahkan hanya pada istri gitu kan, karena namanya kan kita juga untuk kebahagiaan bersama gitu kan, jadi juga harus mau direpotkan juga. Susah bersama, apa-apa bersama. Ini aku jadi ingat kapan hari aku pernah waktu anakku kecil ya 1,5 tahun kemarin itu dia aku sempat pergi ke Bali ke Nusa Penida. Oh oke. Nah Nusa Penida itu kan tempatnya kan waktu itu masih berapa tahun yang lalu tuh masih ini banget ya, masih nggak terlalu sebagus sekarang mungkin ya udah ya. Jadi itu tuh aku baru tahu waktu itu emang kita agak-agak kurang persiapan juga karena nggak tahu di sana itu bakalan kayak gimana gitu kan. Untungnya aku pergi sama teman-temanku yang masih single waktu itu, masih belum punya anak waktu itu, jadi cuma aku doang yang bawa anak. Cuman bersyukurnya karena kita dari kecil emang sudah kebiasaan ngurus anak sendiri, sama suami juga dia juga mau turun tangan juga ibaratnya bantuin apa gitu, jadi akhirnya kita pergi bareng-bareng tuh. Nah ternyata dari Bali itu kita nyebrang tuh pakai kapal kecil. Nah bayanganku tuh kan kita bisa bawa koper-kopernya semua, ternyata enggak loh, cuman boleh bawa koper satu doang, sisanya tuh taruh di dalamnya mobil yang diparkir di situ. Nah, waktu itu kan anakku masih kecil dan waktu itu masih belum ada yang kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan enak ya, sudah ada yang susu yang dimasukin di dalam kayak sachet-sachet gitu kan, tinggal buang. Dulu kan masih harus bawa satu kaleng gitu kan. Anakku juga masih pakai botol susu. Jadi bayangin ya para wifi. Bener loh, kadang kalau wifi bilang males liburan waktu anak-anak masih kecil karena apa? Lebih capek. Kita nggak kerasa libur, itu tuh malah kerasa capek gitu kan. Karena waktu itu aku bawa botol susu. Aku bawa termos, karena kan kalau di hotel kan termosnya kan kurang bersih ya. Bawa termos. Habis anak-anak sudah tidur malam, aku sama suami tuh ngeronda malam. Ngeronda malamnya ngapain? Cuci botol gitu kan. Karena kan nggak ada steril tuh. Cuci botol, ngerendam, siapin buat besok lagi. Termasuk nyuciin tadi yang kayak baju-baju renangnya dia apa segala macam kayak gitu. Nah, jadi persiapannya emang kalau anak-anak masih kecil tuh emang lebih ribet sih, terutama kalau emang kita nggak pakai babysitter, nggak pakai apa gitu ya para wifi ya. Terus wifi harus note satu hal penting, nanti obat-obatannya kalau lagi anak-anak sakit. Benar. Kalau anak-anak sakit tuh udah buyar semua tuh. Kayaknya itinerary yang kita susun. Nah harus tahu medan juga. Jadi kayak kemarin tuh kebetulan kan ke Nusa Penida, aku sempet searching juga. Aku akhirnya bawa waktu itu apa sih namanya itu? Vitamin. Antimo. Malah antimo waktu itu. Karena kan mabuk kan, takutnya mabuk. Dan ternyata waktu itu Nusa Penida tuh kondisinya masih waktu itu jalannya terjal banget. Waktu aku kesana dulu ya. Jadi itu ngeri banget sih. Sebelah itu jurang, sebelah sini tebing. Itu jalannya mepet banget. Dan itu jalan tuh bukan yang mulus loh, yang geronjolan gitu. Jadi itu untungnya anak-anak tuh pinter banget ya, dan dia kerja sama banget sama kita. Jadi begitu sampai mobil, bikinin susu cepet-cepet, dia minum susu sendiri tidur. Kalau enggak pasti bakal muntah sih. Karena jalannya emang nggak enak banget medannya. Nah jadi buat para wifi kalau yang mau liburan, cari tahu dulu medannya seperti apa. Di sana bakal cuacanya kayak gimana, terik apa enggak, kita perlu bawa perlengkapan apa aja. Gitu ya. Misalnya kayak ke Bali kita butuh bawa sunscreen enggak, kita perlu bawa apa gitu. Nah itu perlu banget di list. Jadi emang ya ribet ya. Ribet. Kalau liburan itu emang ternyata pekerjaan kita bertambah banyak sih para karena wifi. sama aja sebenarnya kerjaan rumah dibawa liburan. Dan plus malahan ya, lebih banyak ya. Dan ada bayi yang besar. Bayi yang besar. Bayi besar. Bayi besar juga nggak mau kalah. Bayi besar juga harus dilayani gitu. Nah itu, jadi kalau untuk holiday, sarannya kita yang pertama itinerary harus diatur dulu. Ya itu tergantung kesepakatan. Emang ada ya orang-orang yang mungkin nggak pakai itinerary ya, bebas-bebas aja. Jalan Itu juga aja. mungkin ada. Tapi kalau buat para wifi yang emang kepengen
banyak tempat yang bisa dikunjungin atau kepengen lebih efektif atau kepengen gimana. Karena agak beda tipe sih. Kalau kayak tipeku gitu sama suami dan anak-anak Suka tuh di bener ya. tipenya itu tuh malah menikmati hotel karena anak-anak sukanya kan renang gitu-gitu. Tuh. Kita malah nggak pernah kayak bela-belain kayak aku misalnya di Bali ya, nggak pernah bela-belain makan ke babi guling ini ke ini, gojek semua. Oke. Gojek Iya, semua iya. mbak kirim ke hotel. Kita nggak pernah makan di tempat, jarang. Yang makan tempat paling cuma sate babi bawah pohon gitu. Oke, iya iya. Nah tapi kan ada orang-orang yang tipenya kan emang dia malah Maunya bela-belain, kesana. suka-suka Pokoknya aku sudah ke interaksi di sana. sana. Gitu. Jadi berjalan 1 jam, 1,5 jam menurut dia nggak masalah. Nah itu kita harus disepakati dulu di depan ya. Itinerary itu penting banget kalau kita pergi sama keluarga besar ya terutama Nah, ya. gimana misalnya nginepnya, oh nggak ada budget, aku hotel murah, aku hotel Nah, mahal. itu juga harus disepakatin juga tuh. Jadi nanti rencananya misah hotel kah atau nanti ada subsidi dari siapa kek gitu kan. Nah atau iya, atau misalkan mungkin ini bisa dibicarakan juga. Kadang kan kalau keluarga besar tuh mungkin ada jadwalnya sudah. Misalkan ada kan kayak iparku tuh dia setahun sekali tuh harus memang ada pasti ketemuan di mana. Nah itu mungkin bisa disiasatin sama teman-teman, bisa kayak bikin arisan gitu kan keluarga mungkin ya. Jadi nggak kerasa kan nyicilnya kan nabungnya. Nanti tempatnya jadi bisa jadi satu tempat kayak gitu. Tuh jadi banyak jalan sih teman-teman untuk holiday itu bisa Idea banget ya arisan, aku nggak pernah kepikir loh ya. Nah itu bisa. Jadi nanti kalau untuk yang budgetnya terbatas, kalau emang nggak rencana mendadak ya emang holidaynya emang rencananya sudah direncanakan, bisa pakai acara arisan dulu. Jadi nanti kayak kumpulan gitu kan, dikumpulin dulu nanti Tahun depan kemana gitu. jangan berangkat dulu baru nyicil loh ya. Itu digesek dulu gitu ya. Nanti pulang bosan pusing mikir gitu Aduh. ya tanggungan. Jangan kebiasaan gitu. Kalau beli handphone oke lah. Iya. Ya, tapi kalau liburan jangan, karena tiba-tiba bendolnya nggak Soalnya ketemu. pengalaman tuh kadang kalau liburan tuh emang kita misalkan budgetnya sekian ya, itu kadang-kadang emang bisa Pasti over sih. Biasanya over sih. Aku selalu over. Kecuali kalau kita lagi single ya, belum ada anak ya, nggak over. Biasanya Iya, sesuai on kadang tuh emang budget. soalnya anak tuh susah sih, terutama di makanan sih. Kalau aku bisa budget tuh lebar tuh di makanan. Kadang sih, tuh kadang-kadang. dia misalnya lagi mood, nggak mau makan ini, Heeh. mama aku maunya chicken aja gitu. Mama aku maunya nggak mau ikan, maunya beef aja kayak gitu. Aku mau kerupuk, akhirnya kita Iya. mesti beliin lagi gitu. Nah, kan, jadi yang ya. pertama tadi habis kita ngomong masalah itinerary, yang kedua tuh kalau masalah budgeting ya teman-teman. Jadi teman-teman harus budgeting dulu kira-kira tuh keperluannya seperti apa. Kita nanti di sana tuh kira-kira bakalan habisnya berapa, tuh harus benar-benar budgetin dulu supaya kita nggak shock terapi nanti ya. Kecuali kalau emang di rekening emang saldonya unlimited ya nggak masalah ya. Tapi untuk yang kita yang masih mungkin masih kerja, kita masih ada nabung, ada tanggungan cicilan. better Better dicatat kita canain sih. dulu. Ancer paling nggak ada laris sekian sampai sekian. Jadi Terus kita ditambahin lagi untuk yang jaga-jaga itu berapa? daruratnya berapa, betul. Itu. Terus nanti yang ketiga masalah tadi itu apa namanya? Tadi sudah budgeting sudah. Yang ketiga tuh tadi masalah penyesuaian, adaptasi. Jadi teman-teman juga harus tahu tipikal keluarga besarnya seperti apa. Untuk kayak kebiasaan-kebiasaannya mereka seperti apa, supaya kalau pas pergi bareng tuh nggak cekcok malahan, tapi bisa akur, enak, tercapai tujuan liburannya gitu loh, happy. Jadi misalnya ada ipar yang anaknya 3 gini, kita pasti tahu tuh ribetnya gimana ya, kita bantuin gitu. Misalnya anaknya yang 1, ikut aku deh gitu. Iya, misalnya. betul. Kadang enak sih kayak gitu sih. Jadi kan kita juga saling bantu. Itinerary juga semua berjalan dengan lancar. Antar ipar juga Adem. hubungannya juga adem gitu kan. Anak-anaknya juga raket semua. Nah itu aja sih untuk soal untuk soal liburan. Bisa mulai direncanakan dari sekarang mau liburan kemana para wifi. Karena gitu ini kan. sudah bebas corona, Iya. sudah enak, bisa jalan-jalan mau kemanapun. Tapi ada enaknya juga untuk kemarin corona loh. Harga hotel kan diskonnya luar biasa banyak tuh. Oh berangkat? Oh serius? Dia berangkat corona? Berangkat loh ya kan waktu itu kan aku kan sukanya kan emang ke Bali kan sukanya kan. Dan kemarin tuh waktu corona tuh harganya gila banget sih, murah banget. Dibanting banget ya. Iya kayak Sofitel tuh dari 2,5 biasanya cuma 900 gitu. Kapan lagi kan teman-teman. Nah ini buat para wifi yang mau memanfaatkan situasi. Jangan lupa kalian cekitnya yang banyak tuh fotonya. Oh iya satu lagi nih. Nah untuk tadi masalah kayak tiket-tiket segala macam itu juga para wifi juga kalau mau hemat bisa banget pantengin dulu tuh promo-promonya dari hotel, dari tiket pesawat, dari ini, dari Traveloka segala macam promo-promonya itu bisa banget dimanfaatin dan bisa banget buat dapet
poin-poin cashback Poin-poin, kadang-kadang betul, lumayan loh, betul. bisa ditukerin lagi kan kayak gitu-gitu. Betul. Nah itu lumayan banget sih, jadi banyak ya yang bisa dilakukan sama para wifi ya. Para suami kalian harus menghargai para wifi, karena para wifi itu menghemat budget kalian banyak sekali loh para suami. Betul. Dari segi apapun kalian Segi dihemat. apapun. Dari segi koki, dari segi macam-macam ya. Iya benar. Oke, itu aja ngobrol santai kita hari ini. Semoga bermanfaat dan membantu para wifi. See you next video. Bye Bye bye.